Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kita mulai langsung ya dengan sebuah pertanyaan untuk Anda. Seberapa seberapa kokoh sih keyakinan Anda? Maksud saya, keyakinan fundamental tentang cara kerja dunia gitu. Apa sih yang dibutuhkan untuk menggoyahkannya? Kita kan sering mikir kalau skeptisisme itu semacam benteng rasionalitas. Tapi gimana kalau seorang skeptis, atau mungkin Anda sendiri, mengalami sesuatu yang sangat pribadi, sangat mustahil, sampai-sampai semua penjelasan rasional itu rasanya mentok? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba jelajahi area abu-abu itu. Sumber kita kali ini dari epilog buku Chris French, The Science of Weird Shit. Bagian ini secara khusus membahas batas-batas skeptisisme. Tapi bukan lewat data atau statistik, melainkan lewat kisah-kisah pribadi yang, wah, benar-benar kuat. Jadi, misi kita adalah untuk coba paham kenapa sih pengalaman tertentu bisa begitu meyakinkan, bahkan buat orang yang paling nggak percaya sekalipun. Dan ini titik awal yang menarik banget. Si penulisnya, French, dia buka epilog ini dengan pengakuan yang cukup jujur. Dia bilang, dia itu sebenarnya bisa aja bikin satu kuliah penuh yang isinya meyakinkan mahasiswa kalau kekuatan paranormal itu nyata. Gampang caranya. Tinggal pilih aja bukti-bukti anekdotal yang paling kuat, terus abaikan yang lain. Tapi dia nggak milih jalan itu. Dia justru menjelajahi penjelasan non-paranormal. Nah ini kan nunjukin kalau dia itu skeptis yang sejati ya, bukan cuma sekedar pokoknya nggak percaya, tapi lebih ke terbuka untuk diyakinkan. Tepat sekali. Skeptisisme yang sehat itu bukan soal menutup pintu kan, tapi soal menimbang bukti dengan standar yang tinggi. Friendship itu nggak menyangkal kemungkinan adanya hal-hal aneh. Dia cuma bilang kalau dia, secara pribadi, belum berhasil diyakinkan aja. Dan sikap inilah yang bikin epilog ini jadi kuat banget. Karena dia nggak cuma berteori, tapi langsung menyajikan satu kasus yang benar-benar menguji prinsip itu. Dan kasus itu datang dari sebuah email yang dia terima dari seorang wanita bernama Belle. Betul. Belle ini mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai seorang skeptis. Tapi, serangkaian peristiwa terjadi setelah pasangannya, Simon, meninggal mendadak. Dan rangkaian peristiwanya ini, jujur, kalau dibaca, sulit banget dipercaya. Coba deh kita bedah satu persatu ya, karena di sini kuncinya itu ada di efek kumulatifnya. Oke, kita mulai. Jadi, malam sebelum Simon meninggal, Belle dan Simon ini nonton film. Judulnya Jeff Who Lives at Home. Filmnya itu tentang seorang pria yang terobsesi sama pertanda dan dia terus-terusan ngikutin nama Kevin. Dia percaya nama itu bakal nuntun dia ke takdirnya. Detail yang kelihatannya sepele ya, cuma film yang ditonton semalam, mungkin kita juga nggak bakal ingat. Tapi dalam konteks apa yang terjadi setelahnya, detail ini jadi krusial banget. Krusial banget. Besoknya, beberapa jam setelah Simon meninggal, saudara perempuan Simon telepon Belle buat ngucapin belasungkawa. Terus, di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba, tanpa ditanya sama sekali, saudaranya tuh bilang, "Ingat kan, Simon itu diadopsi buat gantiin Kevin." Tunggu. Jadi, tiba-tiba muncul nama Kevin, Betul. nama yang sama persis dengan yang ada di film malam sebelumnya. Tepat sekali. Belle jelas kaget. Ternyata orang tua Simon itu punya anak pertama namanya Kevin yang meninggal waktu bayi. Terus mereka adopsi Simon ya bisa dibilang buat mengisi kekosongan itu. Belle bahkan nggak tahu cerita ini sebelumnya. Oke, kita berhenti dulu di sini sebentar. Coba Anda bayangin ada di posisi Belle. Lagi sedih-sedihnya, lagi shock, pasangan baru aja meninggal. Tiba-tiba, nama yang super spesifik dari film semalam muncul lagi dalam konteks keluarga yang sangat pribadi dan tragis. Otak rasional kita mungkin bakal bilang, ini kebetulan. Tapi dalam kondisi emosional kayak gitu, sulit banget buat ngelihatnya sebagai semacam pesan. Pasti. Dan kalau Anda pikir itu udah luar biasa, ceritanya makin sulit dijelaskan. Ada detail lain. Waktu lagi sepedaan, sesaat sebelum pingsan dan meninggal, kata-kata terakhir Simon ke Belle itu, "Oh sunshine," atau "Oh sinar mentari." Kedengarannya kayak ucapan biasa aja ya. Bener, tapi Belle kemudian inget, Sunshine itu nama panggilan yang selalu dan hanya dipakai Simon buat putranya Ben. Jadi kata-kata terakhirnya adalah nama panggilan buat anaknya. Dan ini belum selesai. Beberapa hari kemudian ayahnya Simon telepon. Dia nanya, Simon meninggal tanggal 5 Desember ya? Waktu Belle bilang iya, ayahnya diam sejenak terus bilang, itu tanggal kami kehilangan Kevin. Wow, jadi tanggal kematiannya persis sama dengan tanggal kematian kakaknya yang nggak pernah dia temui. Jadi kita sekarang punya 4 titik yang nyambung. Film Kevin,
kakak Kevin, kata terakhir Sunshine buat putranya, dan tanggal kematian yang sama persis dengan Kevin. 1, kebetulan gampang diabaikan. 2, bikin kita angkat alis. Tapi 4, ini udah ngebentuk sebuah narasi. Dan narasi itu terasa nyata banget bagi yang ngalamin. Ini bukan lagi soal probabilitas statistik, tapi resonansi emosional. Setiap potongan info itu nyambung dalam jaring makna yang sangat pribadi. Jujur kalau saya ngalamin ini, saya nggak tahu harus mikir apa. Di satu sisi otak saya bakal teriak, ini cuma kebetulan, tapi di sisi lain, pengalaman emosionalnya pasti kuat banget. Tentu. Dan apa yang dialamin Belle selanjutnya justru makin memperkuat narasi itu. Ceritanya kan nggak berhenti di situ. Sama sekali nggak. Beberapa waktu kemudian, Belle mimpi. Mimpinya spesifik banget, tentang parade, ada penari, pemain sulap, sama orang-orang pakai topeng tengkorak kuda. Nggak lama setelah bangun, temennya telepon. Temennya ini bilang, kamu nggak bakal percaya aku di mana semalam. Ternyata pas Belle mimpi, temennya itu lagi ada di parade mondol di Penzance yang deskripsinya persis sama kayak mimpi Belle, lengkap dengan topeng tengkorak kuda itu. Sinkronisasi kejadian di waktu yang bersamaan. Dan bagian yang paling gila mungkin yang ini. Belle yang udah lama nggak ngelukis, tiba-tiba dapat dorongan kuat banget buat ngelukis potret Simon. Pas ngelukis, dia ngerasa kayak sesuatu membimbingnya. Dia nggak terlalu peduli sama detail teknis, tapi ada satu hal yang jadi fokus utamanya. Nangkep the sparkle in his eye. Kilau di matanya. Betul, semacam pancaran kehidupan gitu. Ungkapan yang puitis dan spesifik banget ya. The sparkle in his eye. Iya kan? Nah, setelah selesai ngelukis, dengan perasaan campur aduk, dia iseng buka aplikasi taruhan pacuan kuda di ponselnya. Entah kenapa. Dan di situ, dia nemu seekor kuda yang mau lomba hari itu namanya Sparkle in his eye. Tunggu dulu. Ini spesifik banget. Nama kudanya persis sama dengan fokus dia pas ngelukis. Terus kudanya gimana? Nah, itu dia. Belle yang juga skeptis mikir, nggak mungkin lah. Tapi dia tetap iseng masang taruhan kecil. Dan kudanya menang. Bukan cuma menang, tapi menang dengan peluang 8-1. Ini udah di luar nalar. Saya hampir nggak berani nebak. Masih ada lagi. Ada satu lagi. Beberapa hari kemudian, Belle mimpi Simon bilang kalau dia udah memenangkan sayapnya atau won his wings. Paginya, dia buka lagi aplikasi itu dan nemu kuda lain namanya Win My Wings. Jangan bilang. Kudanya menang lagi, kali ini dengan peluang yang lebih gila, 20-1. Ini rentetan kejadian yang kalau ditulis di novel mungkin bakal dikritik karena terlalu dibuat-buat. Tapi ini kejadian nyata. Dan kutipan dari Belle di akhir emailnya ke Chris French itu benar-benar merangkum semuanya. Iya, dia nulis dan ini kuat banget. Saya pikir hampir tidak mungkin meyakinkan orang lain tentang hal paranormal, tetapi begitu itu terjadi pada Anda, tidak ada cara untuk menyangkalnya. Kutipan itu intinya, pengalaman subjektif yang mendalam dan bermakna secara pribadi itu seringkali jauh lebih kuat daripada argumen rasional atau data statistik manapun. Buat orang yang ngalamin, bukti itu rasanya tak terbantahkan, walaupun nggak bisa ditunjukin atau diukur secara objektif ke orang lain. Otak kita, apalagi pas lagi dalam kondisi emosional tinggi kayak berduka, itu kan mesin pencari pola yang luar biasa. Dia bakal merangkai kebetulan jadi makna. Tentu, kita bisa aja bilang kisah Belle ini pengalaman orang yang lagi berduka, yang otaknya secara alami nyari koneksi. Tapi gimana kalau seorang skeptis profesional, orang yang mendedikasikan hidupnya buat ngebongkar klaim paranormal, ngalamin hal serupa? Nah, disinilah Friends-nya Jane cerita kedua. Poin yang penting banget. Kalau cuma cerita Belle, kita bisa mudah menjelaskannya dari sisi psikologi duka. Tapi cerita berikutnya ini datang dari David Marks, seorang psikolog dan penulis buku klasik di bidang ini, The Psychology of the Psychic. Ini kayak denger seorang ateis ngaku ngeliat Tuhan. Tepat. Marx ngalamin apa yang dia sebut kebetulan Chiswick. Gini ceritanya. Suatu hari, dia lagi nunggu di luar apartemennya di daerah Chiswick, London. Kenapa? Karena agen properti dari perusahaan Chestertons lagi ada di dalam. Buat ngisi waktu, dia jalan ke pub dekat situ, namanya City Barge. Oke, sampai sini semuanya normal-normal aja. Nggak ada yang aneh. Sama sekali. Di pub itu, dia duduk, terus mulai baca novel di Kindle-nya. Novel yang lagi dia baca itu The Man Who Was Thursday. Dan penulisnya G.K. Chesterton. Oke,
Jadi nama penulisnya sama persis dengan nama perusahaan agen properti itu. Kebetulan yang menarik. Menarik, tapi masih masuk akal lah ya. Tapi pas dia lanjut baca novel Chesterton itu, dia sadar sesuatu yang bikin dia bengong. Pub yang dideskripsikan di dalam novel itu adalah pub yang sama persis dengan tempat dia duduk saat itu, City Barge. Nah, disinilah kita masuk ke wilayah yang oleh psikolog Carl Jung disebut sinkronisitas. Yaitu ketika kebetulan-kebetulan yang kelihatannya nggak nyambung, tiba-tiba terasa bermakna banget. Seolah-olah ada pola tersembunyi. Ini bukan lagi sekedar kebetulan. Dan Marx nggak berhenti di situ. Dia nemuin total 7 lapis sinkronisitas dalam peristiwa ini. Termasuk fakta bahwa Martin Gardner, seorang skeptis terkenal yang nulis kata pengantar buat buku skeptisnya Marx sendiri, ternyata juga nulis anotasi buat edisi khusus novel Chesterton yang lagi dia baca itu. Semuanya nyambung. Sebagai ilmuwan dan skeptis, reaksi pertama Marx pastinya, ya coba ngitung. Dia coba ngitung probabilitas gabungan dari semua kebetulan ini terjadi barengan. Dan hasilnya? Angkanya astronomis. Dia perkirain probabilitasnya sekitar 1 berbanding 1 kuintiliun. Itu 1 diikuti 18 angka 0. 1 juta? Betul. Begitu kecilnya kemungkinan itu, sehingga secara statistik, ya hampir mustahil. Wow. Terus apa kesimpulan seorang skeptis terkemuka kayak dia setelah ngalamin ini? Apa dia tetap bilang itu cuma kebetulan yang sangat langka? Justru disinilah letak kejutannya. Kesimpulannya itu benar-benar membalikkan pandangan umum tentang apa artinya jadi seorang skeptis. Dia bilang, dan ini saya kutip, tidak mempertimbangkan kemungkinan penjelasan paranormal akan menjadi tidak rasional dan bertentangan dengan penyelidikan terbuka. Itu luar biasa. Jadi seorang pakar skeptisisme justru bilang, karena pengalamannya itu saking mustahilnya, maka menjadi skeptis yang sejati itu berarti harus tetap terbuka terhadap kemungkinan paranormal. Bukan malah menutupnya. Tepat sekali. Pesan dia itu, skeptisisme sejati itu bukan dogmatisme, bukan penolakan buta. Sebaliknya, skeptisisme itu komitmen pada penyelidikan yang terbuka. Ketika sebuah peristiwa punya probabilitas yang sangat-sangat rendah, menurut Marx, seorang pemikir rasional justru wajib mempertimbangkan kemungkinan lain, sekalipun kemungkinan itu aneh. Menolak mentah-mentah justru jadi sikap yang nggak ilmiah. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan epilog Chris French ini ya? Kita udah lihat 2 cerita yang kuat banget. Bell, orang awam yang berduka, dan David Marx, seorang pakar skeptis. Keduanya ngalamin rangkaian peristiwa yang mendorong batas rasionalitas mereka. Dan poin utamanya itu bukan soal apakah hantu itu nyata atau enggak. Buku ini nggak mencoba membuktikan itu. Tapi lebih ke bagaimana otak kita, apalagi pas lagi emosional atau dihadapkan sama kebetulan yang luar biasa, itu adalah mesin pencari makna. Dia bakal nyambung-nyambungin titik-titik acak jadi sebuah pola yang bermakna. Menciptakan narasi yang rasanya lebih nyata dari statistik manapun. Buku ini nggak ngasih jawaban akhir, dan tentu aja kita juga nggak akan ngasih. Sebaliknya, kami ingin ninggalin Anda dengan sebuah pemikiran penutup. Coba bayangin sejenak. Kalau Anda yang mengalami serangkaian peristiwa yang begitu pribadi, bermakna, dan mustahil seperti yang dialami Bell atau David Marx, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan tetap berpegang teguh sama kerangka skeptis Anda, nyari penjelasan rasional, setipis apapun itu? Atau Anda justru akan mulai membuka diri kalau mungkin ada sesuatu yang lebih dari yang bisa dijelaskan sains saat ini? Mungkin pertanyaan yang lebih besar lagi adalah, pada titik mana sebuah anomali itu jadi bukti? Apa sih yang dibutuhkan untuk mengubah keyakinan yang paling dalam pada diri seseorang?